mengenai ditiadakannya PHB di SMA Negeri 1 Surakarta. Yes. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Maharani dari nomor absen 4. Saya Aida Kineran Bro dari nomor absen 10. Saya Azura Syafran dari absen 11. Saya Safira Irmawati dari absen 34. Saya Tiala Azhara nomor absen 6. Saya Mandani Fathira Purba Yurinta dari absen 21. Pada awal September, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Surakarta mengumumkan melalui grup WhatsApp bahwa penilaian harian bersama digantikan dengan pekan penilaian harian. Keputusan ini merupakan imbas dari peraturan yang ada pada kurikulum Merdeka. Namun, ditiadakannya penilaian harian bersama bukan berarti siswa dan guru terbebas dari kewajiban untuk mencari dan memberi nilai. Pekan penilaian harian digunakan sebagai pengganti dengan sistematika penilaian sumatif yang lebih fleksibel. Berdasarkan wawancara kami dari kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa guru dan siswa lebih menyukai PPH dibanding dengan PHB. Dan setelah ini, kami akan memaparkan video kami dari sudut pandang siswa yang akan diwawancarai oleh rekan kami, Azura. Selamat siang, Aga. Siang juga. Kenalkan, aku dari Azura Syafran dari kelas 11. Dari sini aku mau menanyakan tanggapan kamu tentang bagaimana sih PTS itu ditiadakan dan diganti dengan penilaian harian bersama. Kira-kira gimana pendapatnya? Kalau PHB bersama ini kan sebenarnya kan biasanya sah saja sebenarnya. Saya juga setuju dengan pendapat guru, dan sebenarnya kan ini fungsinya buat siswa itu biar nggak tertentang atau terlalu ke pressure lah istilahnya, ke pressure sama ujian dan memang diawasi pengawas. Dan selain itu kalau saya lihat ini PH bersama atau penilaian bersama itu yang secara terjadwal dari guru masing-masing itu ternyata bisa meningkatkan kejujuran siswa gitu ya. Kenapa? Karena siswa kan otomatis lebih enak dengan lebih enak sama gurunya sendiri daripada sama pengawas. Dan kalau pengawas itu ada kayak beban tersendiri gitu. Cuma yang jadi minusnya adalah kalau misalnya kita mengadakan PH bersama itu feel-nya ujian itu jadi kayak kurang, jadi siswa itu gampang acuh tak acuh dengan ujian. Kalau besok ujiannya buat apa belajar gitu kan, otomatis nilainya juga ada penurunan gitu. Sebagian siswa memang merasakan seperti itu, karena kalau PH bersama yang ada pengawasnya itu kita jadi lebih fokus untuk belajar. Sedangkan untuk yang PH bersama terjadwal itu kadang belajarnya jadi terpecah, ada yang nanti belajar terus lama-lama bosan ya kita main yang lain, belajar yang lain. Dan kelemahan yang kedua adalah kalau penilaian harian terjadwal itu biasanya jadwalnya dalam satu hari ada bisa beberapa ulangan. Misal dalam satu hari ada 5 kali ulangan gitu. Itu yang bikin siswa jadi nggak fokus seperti itu. Dan kalau kelebihannya sendiri apa? Ya kalau kelebihannya tadi siswa jadi feel-nya itu nggak terbebani saat ujian karena nggak ada pengawas. Satu, yang kedua gurunya sendiri itu feel-nya lebih dapat gitu kan. Itu yang kedua. Jadi seperti itu sih kelebihannya. Oke, terima kasih Pak Gas untuk pendapatnya. Yes. Sama-sama. Narasumber kedua dari sudut pandang guru yang merupakan hasil wawancara dari rekan kami, Kinaira. Bagaimana pendapat Bu Suryanti mengenai ditiadakannya penilaian harian bersama di Semansa dan digantikannya dengan penilaian harian? Dengan adanya kebijakan bahwa sudah tidak ada SPP, terus kebijakan tidak ada di kurikulum Merdeka, tidak ada penilaian harian bersama atau bahkan PAS bersama, itu imbasnya di sini menerapkan sesuai dengan aturan di Kaldik yang kurma, bahwa tidak ada PHB yang terjadwal. Jadi PHB-nya atau PTS ya, kalau zaman dulu kan PTS itu diganti dengan pekan penilaian harian. Cuma kan jadwalnya sesuai dengan guru masing-masing, di jadwalnya bapak ibu guru masing-masing. Nah kalau saya ya berarti kan di jadwal saya nanti melakukan penilaian harian, dan itu dilakukan diberi alokasi waktu 2 minggu. Kalau minggu pertama belum bisa, di minggu kedua. Kalau minggu pertama sudah bisa ya sudah, nanti minggu kedua sudah tidak. Nah itu plus nilai plusnya adalah lebih fleksibel, dan kita sebagai guru itu tidak harus membuat panitia khusus.
panitia khusus PTS, PHB. Dan memang karena dana bos dikurangi itu kan mengimbas pada pengurangan dana untuk PHB atau PTS. Kalau saya termasuk yang setuju, karena dengan pengurangan dana bos yang begitu besarnya, kita bisa menghemat dana bos untuk kegiatan-kegiatan siswa lain yang lebih bermanfaat, misalkan kegiatan ekskul atau lomba-lomba siswa yang membutuhkan dana. Nah, itu bisa terfasilitasi dari pengurangan dana karena ada kepanitiaan di PHB atau PTS. Ya, memang gregetnya itu akan jadi lebih berbeda. Minusnya itu, gregetnya untuk belajar siswa itu imbasnya adalah kurang, karena siswa hanya menganggap itu UH saja. Kalau PTS, PAS mereka lebih greget karena memang fokus untuk belajar di dua minggu itu untuk belajar menghadapi PHB atau PAS. Tapi kalau UH disambi dengan KBM lagi di mapel-mapel yang lain, itu fokus siswa kurang. Ya, ada plus minusnya. Kalau saya lebih suka yang seperti ini sih, yang jadwal namanya apa? Penilaian harian daripada yang PHB atau PAS. Baik, terima kasih ya Bu Suryandri atas waktunya dan juga respon yang sangat baik. Kedua wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa guru dan murid setuju akan ditiadakannya PHB. Guru dan siswa sama-sama mengatakan bahwa sistematika penilaian sumatif dalam bentuk PPH fleksibel yang membuat tekanan belajar siswa tidak berat dan siswa tidak terbebani. Namun ada hal yang disayangkan, kemauan belajar dan daya saing siswa menurun. Munculan PPH sebagai pengganti juga dinilai menguntungkan bagi kedua pihak. Seperti yang telah Bu Sur sampaikan, dari sekolah juga dapat menghemat dana. Memungkinkan terjadinya penurunan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas intelektual di SMA Negeri 1 Surakarta. Walaupun demikian, hal tersebut disambut dengan rasa senang dan lega oleh siswa dan guru.